Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Dia tidak menoleh dan langsung bertanya, "Bisakah kamu mencuri energi spiritual dari tungkupil pencuri surga di atas kita dengan tungkupil ini?" Mata Limuan membelalak saat dia menyadari apa yang ditanyakan Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu ingin menyatukan tungkupil ini?" Wang Lin segera berbalik. Dia tersenyum pada Limuan dan berkata, "Iya, jika aku berada pada cerobong di tungkupil ini, maka itu akan sangat efektif. Namun itu bukan dengan tubuh avatar ini, tetapi tubuh utamaku." Ekspresi Limuan menjadi aneh saat dia hendak berbicara. Jumlah gas ungu yang keluar dari kepala naga tiba-tiba meningkat dan membentuk awan gelap di atas tungkupil. Di dalam awan gelap terdapat tungkupil dengan segel pil di atasnya. Terlihat tungkupil bersinar merah dan segel pil mulai berkibar ke atas dan ke bawah. Pada saat yang sama, di atas ruangan, para tetua dari sekte Cloud Sky sedang menatap ke langit seperti sedang menghitung waktu. Para tetua ini semuanya adalah ahli dari sekte Cloud Sky dan salah satu dari mereka bernama Ouyang Zi yang merupakan ahli alkimia peringkat 5. Ouyang Zi awalnya adalah murid dari ketua sekte dalam, tetapi dia rela melepaskan kesempatan menjadi kepala sekte untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada hal yang berkaitan dengan alkimia. Kecintaannya terhadap alkimia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak peduli dengan kehancuran atau kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak peduli pada hal lain selain alkimia. Tujuan hidup Ouyang Zi adalah menyempurnakan pil dewa peringkat 9 yang legendaris. Tetapi tujuannya terlalu jauh dari jangkauannya. Bahkan negara peringkat 6 hanya bisa membuat pil peringkat 6. Bahkan beberapa orang jenius yang terkadang datang hanya bisa membuat pil peringkat 7. Justru karena betapa sulitnya alkimia, sehingga sekte Cloud Sky dilindungi oleh sekte iblis raksasa dari negara peringkat 4. Harus dikatakan bahwa pil peringkat 5 adalah batas dari apa yang dapat dibuat oleh negara peringkat 4. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sekte Cloud Sky bagi sekte iblis raksasa. Adapun kultivasi Ouyang Zi telah mencapai tahap awal Nescent Soul. Jika dia tidak terlalu fokus pada alkimia, maka dia pasti sudah mencapai tahap akhir dan akan menjadi salah satu leluhur sekte tersebut. Meskipun dia baru berada di tahap awal Nescent Soul, statusnya jauh lebih tinggi daripada Limuan yang merupakan orang luar. Hari ini dia akan menyempurnakan pil peringkat 5. Dia telah mempersiapkan selama beberapa tahun untuk ini. Selain dirinya, dia meminta 6 orang lainnya untuk datang membantunya dalam pemurnian pengorbanan. Pemurnian pengorbanan adalah teknik pemurnian pil yang diciptakan sendiri oleh Ouyang Zi. Dalam pikirannya, pemurnian pil adalah tindakan yang menentang langit, sehingga perlu ada pengorbanan. Itu mirip dengan upacara pengorbanan surga dewa kuno. Hanya saja, pengorbanan yang dia lakukan adalah pil. Ouyang Zi memiliki kepala penuh rambut putih dan terlihat sangat tua, tetapi matanya memancarkan cahaya iblis. Dia mengeluarkan aura yang sangat misterius sehingga tidak ada satupun dari 6 alkemis lainnya yang berani menatapnya secara langsung. Harus dikatakan bahwa cahaya iblis ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa seseorang. Tetapi jika digunakan dalam alkimia, itu memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam tungkupil. Dia memperoleh kemampuan ini ketika meminum pil penglihatan hantu.
Namun hanya 1 dari 10 orang yang meminum pil berhasil memperoleh penglihatan ini. Dan setiap orang yang gagal akan menjadi buta. Pil yang begitu kejam jelas memiliki efek yang sangat baik. Saat ini, Ouyang-ji mengenakan jubah abu-abu besar sambil menatap ke langit. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saat aku memurnikan pil, aku benci jika orang lain melihatnya. Kepala sekte, apakah kamu tidak mengetahui hal ini?" 3 orang segera keluar dari aula utama. Salah satunya adalah kepala sekte dari sekte dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ouyang-ji dan berkata, "Saudara bela diri yang lebih tua. Keduanya adalah tamu dari negara kultivasi Tianwu. Mereka ingin melihat kakak laki-laki memurnikan pil. Bagaimana menurutmu?" 2 orang di belakangnya tampak kurus dan tinggi, tetapi keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Ouyang-ji mengerutkan keningnya saat melihat mereka, lalu dengan dingin berkata, "Nyahlah." Ekspresi kepala sekte tetap normal, tetapi wajah kedua tamu itu berubah. Mereka menunjukkan ekspresi mengejek, tetapi mereka tidak melakukan apapun dan segera pergi. Kepala sekte Cloud Sky Yuan Tian telah memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya, namun mereka berisikeras untuk datang. Setelah menghela nafas, dia menemani keduanya dan mulai mengobrol dengan mereka. Menurutnya, keduanya ada di sini untuk membeli pil dan tawarannya sangat menarik, sehingga dia merasa perlu sedikit mengakomodasinya. Setelah ketiganya pergi, Ouyang-ji terus menghitung waktu. Setelah sekitar 10 napas, matanya mulai berbinar. Tangannya segera membentuk segel saat dia melompat ke udara dan menembakkan 7 sinar cahaya ke 7 tungku pil. Saat ini, jubah besarnya berkibar tertiup angin, membuat terlihat sangat megah. Adapun keenam alkemis terus memperhatikannya dengan tatapan kagum. 7 tungku pil pencuri surga mulai bergerak setelah cahaya mendarat di atasnya. Mereka bergerak membentuk lingkaran seolah-olah ada tangan raksasa yang menggerakkan mereka dari atas 6 tungku pil dan membentuk lingkaran dengan tungku ke-7 di tengahnya. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, tungku pil naga Limuan juga bereaksi. Limuan menarik napasnya dalam-dalam. Dia menggigit jarinya dan segera membentuk beberapa segel dengan tangannya. Dia menembakkan segel ke-7 naga di tungku pil. Ke-7 naga itu bergerak seolah-olah mereka hidup dan melayang di sekitar ruangan. Segera, ke-7 naga itu berubah menjadi tungku pil ilusi. 6 di antaranya membentuk lingkaran sementara dan yang ke-7 menyatu ke dalam tungku naga Limuan. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin melambaikan tangannya dan menembakkan lingkaran ilusi ke tanah. Kemudian tangannya membentuk segel saat dia berteriak. Tubuh utama muncul. Tubuh utama Wang Lin dengan rambut putih dan bintang ungu di dahi muncul tanpa suara melalui lingkaran ilusi. Saat dia muncul, ruangan menjadi dingin. Bahkan tungku pil ilusi di udara menjadi sedikit kabur. Limuan menatap tubuh utama Wang Lin dengan ekspresi penuh kerinduan. Segera matanya berbinar melihatnya. Inilah orang yang telah dia tunggu selama lebih dari 200 tahun. Setelah tubuh utamanya muncul, dia berjalan menuju tengah ruangan. Ketika dia tiba di depan tungku pil naga, dia menoleh untuk melihat Limuan. Hati Limuan terasa dingin setelah melihat tatapan dinginnya. Tentu saja dia sangat familiar dengan tatapan ini. Tatapannya persis sama dengan yang dimiliki Wang Lin ketika mereka bertemu 200 tahun lalu. Saat ini, rasa dingin di matanya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Limuan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel. Di bawah kendalinya,
tutup tungku pil perlahan-lahan dipindahkan ke samping. Tubuh utama Wang Lin melompat ke dalam tungku pil dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, tutup tungku pil ditutup. Pada titik ini, di atas ruangan bawah tanah, Ouyang Ji mengangkat kedua tangannya dan membukanya lebar-lebar. Dia kemudian menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap tungku pil di tengah dan tiba-tiba gas hijau keluar dari tungku pil hingga membentuk tangan raksasa yang mulai tumbuh. Ouyang Ji menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan tas penyimpanannya. Dia membuang harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa itu menutup dan berubah menjadi asap hijau saat kembali ke tungku pil. Melihat ini, mata Ouyang Ji berbinar ketika dia berteriak. Pengorbanan pil. Pengorbanan pertama. Pil darah iblis peringkat 4. Saat dia selesai berbicara, salah satu dari 6 orang itu maju beberapa langkah dan menampar tas penyimpanannya. Tampak botol giok putih muncul dari tasnya. Dia berjalan ke salah satu tungku pil dan membuka segel botolnya. Dia dengan hati-hati menuangkan pil berwarna merah darah. Saat pil itu muncul, area itu langsung dipenuhi bau darah. Saat ini, wajah orang tersebut agak pucat. Tangan kanannya gemetar saat dia memegang pil, tetapi dia mengatupkan giginya dan memasukkan pil itu ke dalam salah satu dari 6 tungku pil. Saat pil memasuki tungku itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, cahaya berwarna merah darah melonjak ke udara, membentuk pilar cahaya yang mencapai langit. Adegan yang sama terjadi di dalam ruangan ketika salah satu tungku pil ilusi yang dibentuk oleh salah satu naga menembakkan pilar cahaya merah. Selain ukurannya, tiang cahaya merah juga identik dengan yang di luar. Mata Wang Lin berbinar saat melihat pemandangan di depannya, lalu dia bertanya, "Teknik pemurnian pil macam apa ini?" Mata Limuan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berbisik. Ini adalah metode pemurnian milik Ouyang Ji yang disebut pemurnian pengorbanan. Pada dasarnya, dia menggunakan berbagai pil peringkat 4 untuk membuat pil peringkat 5. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, namun masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode normal. Saat ini, mata Ouyang Ji berbinar dan dia berteriak lagi. Pengorbanan kedua, pil Luolin peringkat 4. Sosok lain tiba di sebelah tungku pil. Dia mengeluarkan pil biru dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tungku. Tiba-tiba, pilar cahaya biru muncul dari tungku pil itu. Kemudian, Ouyang Ji mengeluarkan semuanya dan memasukkan 4 pil peringkat 4 lagi. Kini 6 pilar cahaya melesat ke langit. Pilar cahaya ini dapat dilihat bahkan dari luar pegunungan sekte Cloud Sky. Saat ini, Ouyang Ji sangat gugup. Dia menatap tungku pil di tengah dan bergumam, "Ini harus berhasil. Jika aku berhasil kali ini, aku akan mendapat 3 pil peringkat 5. Dikombinasikan dengan 3 pil peringkat 5 yang dimiliki sekte, aku akan memiliki 6. Dengan 6 pil, aku bisa menggunakan pil peringkat 5 sebagai pengorbanan dan merasakan bagaimana rasanya menyempurnakan pil peringkat 6. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap tungku pil. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berteriak, "Kalian berenam, pemurnian telah dimulai." Keenam alkemis itu memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jika mereka berhasil kali ini, maka mereka akan membantu menciptakan pil peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua alkemis. Keenamnya melompat ke udara dan melayang di atas 6 tungku pil. Mereka duduk bersila di pilar cahaya dan mendorong energi spiritual di tubuh mereka untuk bergerak. Ouyang Ji tidak ragu-ragu sama sekali. Tubuhnya perlahan mendarat di atas tungku pil terakhir dan dia menutup matanya.
Pada saat ini di ruang bawah tanah, 6 tungku pil ilusi juga memancarkan pilar cahayanya sendiri. Di dalam tengah pilar cahaya ini, terdapat tungku pil dengan segel pil di atasnya. Di bawah segel pil ada tungku pil yang dibuat Limoan dengan tubuh utama Wang Lin di dalamnya. Meskipun tubuh utama Wang Lin berada di dalam tungku pil, saat ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun karena semuanya sedang dipersiapkan untuk pembukaan segel pil. Sedangkan untuk menyerap energi spiritual, Wang Lin bisa menunggu sampai segel pil terbuka. Ekspresi Limoan semakin serius. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menembakkannya ke tungku pil masing-masing. Tak lama kemudian, serpihan cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari 6 pilar cahaya dan menuju ke segel pil di tengah. Sepotong energi spiritual dicuri oleh Limoan dari pengorbanan pil peringkat 4. Ini adalah upaya agar dapat membuka segel pil. Faktanya, Limoan hanya membutuhkan 2 hal untuk membuka segel pil. Salah satunya adalah lokasi. Dia membutuhkan tempat dengan banyak energi spiritual, dan masalah ini diselesaikan oleh Ouyang Zi. Selain lokasi, syarat kedua adalah waktu. Hanya dengan membuka segel pil pada waktu yang sama dengan saat disegel, maka persyaratan waktu dapat dipenuhi. Semakin kecil perbedaan waktunya, semakin sedikit kerusakan yang dialami pil tersebut. Jika perbedaan waktunya terlalu besar, maka pil akan mengalami kerusakan. Wang Lin sudah mengetahui semua ini setelah Limoan menjelaskannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk membuka segelnya? Limoan sudah memeriksa banyak buku dan menemukannya 1 kali. Waktunya adalah 45 menit lewat tengah malam. Harus dikatakan bahwa dalam hal memurnikan pil atau menyegel pil, waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika Yang dan Ying terpisah. Tentu saja ini hanya berlaku saat memurnikan pil yang sangat berharga. Sedangkan untuk pil biasa, orang tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi tebakan ini tidak terlalu akurat. Kenyataannya, ada beberapa alkemis yang takut orang lain mencuri pil mereka, sehingga dengan sengaja mengubah waktu saat menyegel pil. Akibatnya, meskipun seseorang mencuri pil tersebut, mereka tidak akan dapat membukanya dengan benar karena tidak mengetahui waktu yang tepat. Solusi Limoan terhadap hal ini adalah dengan menggunakan metode yang akan menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk membebani pil secara berlebihan. Saat ini, ekspresi Limoan tampak serius saat dia berbisik kepada Wang Lin. Karena keberadaan tungku pil ini, peluang keberhasilan Ouyang Zi tidaklah tinggi. Mengetahui kepribadiannya, dia akan menggunakan teknik pengorbanan darah. Pada saat itulah akan terjadi semburan energi spiritual, dan itulah waktunya untuk membuka segel pil. Waktu perlahan berlalu. Saat ini di atas tanah, Ouyang Zi membuka matanya. Dia menyadari bahwa energi spiritual di area tersebut menurun dengan cepat, dan itu tidak cukup untuk membuat pil peringkat 5. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Saat ini adalah momen kritis dalam pemurnian, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Segera cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, "Pengorbanan darah!" Ekspresi keenam alkemis di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi mereka segera menunjukkan tekad yang kuat. Tanpa ragu-ragu, mereka semua meledakkan inti mereka sendiri. Serangkaian ledakan terjadi saat area tersebut tertutup kabut berdarah. Hasilnya, energi spiritual di area tersebut tiba-tiba meningkat hingga mencapai puncaknya. Mata Ouyang Zi bersinar saat tangannya membentuk segel dan menembak ke arah tungku pil di hadapannya. Tungku pil mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan. Segera,
bahkan 6 pilar cahaya mulai menyatu menuju tungku pil tengah. Ekspresi Ouyang Ji menjadi lebih serius. Ini adalah momen yang menentukan, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Dia sudah gagal berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah dia akan berhasil kali ini. Pada saat yang sama di ruang bawah tanah, Limuan menunjuk ke alisnya dan mengeluarkan setetes darah yang melayang di tengah-tengah 6 tungku pil. Tiba-tiba, semua tungku pil berguncang saat pilar cahaya runtuh dan bergerak menuju tungku pil di tengahnya. Terlihat, tungku pil mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Di bawah tekanan semua energi spiritual itu, segel pil mulai menggulung perlahan hingga benar-benar tergulung dan jatuh dari tungku pil. Pada saat yang sama, tekanan dalam jumlah yang tak terbayangkan dari kekuatan spiritual di dalam tungku pil muncul yang menyebabkan tungku pil meledak dan pil bulat berwarna biru kehijauan pun muncul. Tetapi pada saat itu ada suara retakan yang tajam memenuhi udara. Pil roh peringkat 7. Mata Limuan membelalak. Meskipun dia sudah siap, namun dia tetap terkejut. Limuan menatap pil itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ada yang tidak beres. Jika itu adalah pil peringkat 7, pasti ada reaksinya. Kenapa ini tidak ada reaksi? Wang Lin meraih udara dengan tangannya. Kemudian pil itu terbang ke tangannya dan dia memeriksanya dengan cermat. Ada semburan energi spiritual yang keluar dari celah pil sehingga meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam ruangan. Wang Lin segera memandang Limuan dan bertanya, apakah ini adalah pil peringkat 7? Limuan maju beberapa langkah dan berdiri di samping Wang Lin. Dia mengambil pil itu dari tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah pil peringkat 7 semu. Jadi ini benar-benar pil peringkat 6 atas. Kita pasti melewatkan waktu yang tepat untuk membuka segel yang menyebabkan pilnya retak. Jika kita membukanya pada waktu yang tepat, pil itu akan berada di atas peringkat 7. Sekte Qi Huang adalah bagian dari negara peringkat 4. Jadi mereka pasti telah membuat pil langka peringkat 5 atas dan kemudian menyegelnya. Dari tampilan segelnya, pasti sudah ada setidaknya beberapa ribu tahun yang lalu. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap pil itu dan bertanya, apakah kamu tahu pil apa ini? Limuan merenung sejenak, namun matanya tiba-tiba berbinar. Sekte Qi Huang memiliki 3 pil yang terkenal. Jika Wan benar, ini adalah pil Qian Klut. Pil ini akan memungkinkan seseorang untuk menembus tahap formasi inti. Setelah menerima pil dari Limuan, Wang Lin tampak berpikir sejenak lalu berkata, tunggu aku. Limuan segera mengangguk. Dia menatap Wang Lin dengan lembut dan berkata, bahkan jika kamu gagal, Wan akan menghancurkan 7 tungku pil pencuri surga. Jika aku melakukan itu, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat mendengar kata-katanya. Kemudian dia dengan tenang berkata lagi, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Setelah mengatakannya, dia duduk di depan tungku pil. Limuan menggigit bibir bawahnya. Jika dia pergi dari rumahnya terlalu lama, maka itu akan menimbulkan kecurigaan. Setelah memikirkannya sejenak, dia melihat Wang Lin dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu meletakkan tangannya ke dinding dan sebuah formasi muncul. Limuan berjalan melewati formasi dan menghilang dari ruangan. Pada saat itu, di atas ruangan, pemurnian Ouyang Ji telah mencapai akhir. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia merasa puas pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama, langit berubah warna. Langit gelap sebelumnya tiba-tiba menjadi cerah ketika pil emas melayang keluar dari dalam tungku pil. 6 jiwa perlahan muncul di sekitar pil. Jiwa-jiwa inilah yang sebelumnya mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka duduk bersila, melayang mengelilingi pil. Ekspresi Ouyang Ji menjadi serius saat dia mengatupkan tangannya dan berkata,
Ini semua berkat kalian berenam sehingga pil ini berhasil dibuat. Aku tidak bisa membalas budi kalian, namun pil ini akan disebut pil 6 Dao Spirit untuk menghormati kalian semua. Saat kata-kata itu diucapkan, keenam jiwa mengeluarkan ekspresi senang. Mereka melihatnya dengan sedikit keengganan di wajah mereka sebelum jiwa mereka menghilang. Pada saat yang sama, pil itu perlahan turun dan diambil oleh Ouyang-Zi. Meskipun ekspresinya tenang, tetapi hatinya sangat gembira saat dia sedang berpikir. Aku akhirnya berhasil. Sekarang aku dapat mencoba menyempurnakan pil peringkat 6. Sedangkan Wang Lin, dia sudah berada di ruangan mutiara penentang surga dan sedang menatap pil di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi tegas dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Saat pil memasuki mulutnya, itu berubah menjadi garis energi spiritual biru. Kemudian, taktik dewa kuno terus mengalirkan energi spiritual garis biru yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, inti Wang Lin dengan cepat berputar dan bertambah besar. Perlahan-lahan, potongan kekuatan spiritual ungu muncul pada intinya. Seiring semakin banyak energi spiritual ungu yang terkumpul di intinya, kultivasinya akhirnya mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Saat ini, kultivasinya terus meningkat karena intinya semakin besar. Segera, tetesan cairan emas menetes dari intinya yang meleleh. Tubuhnya juga menjadi transparan dan memungkinkannya untuk melihat semua perubahan yang terjadi di tubuhnya. Avatar Wang Lin sangat tenang saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pemikirannya sambil menunggu saat Nescent Soul-nya terbentuk. Bagi Wang Lin, arti pembentukan Nescent Soul-nya sangat berbeda dengan orang lain. Begitu dia berhasil membentuk Nescent Soul-nya, maka langkah pertama perencanaan akan selesai. Setelah itu, dia akan menggabungkan tubuh utama dan avatarnya, lalu menggunakan avatarnya untuk menerobos ke tahap Nescent Soul di tubuh utamanya. Setelah tubuh utamanya dapat menembus tahap Nescent Soul, maka alam Ji miliknya juga akan mengalami terobosan pertamanya. Saat itu, dia akan menjadi orang terkuat di negara Chu. Bahkan di dalam lautan iblis, dia akan memiliki kemampuan untuk membangun sekte sendiri dan bersaing dengan para kultivator Nescent Soul. Namun yang terpenting, dia bisa kembali ke negara jauh untuk membalas dendam. Teng Huaiyuan, nama ini adalah sesuatu yang dibenci Wang Lin selama lebih dari 400 tahun. Ini adalah kebencian yang tidak bisa dijelaskan lagi. Jika ada yang berani menghalanginya, maka mereka harus membayarnya dengan darah. Wang Lin tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Teng Huaiyuan dalam 400 tahun ini. Tetapi selama dia belum mencapai formasi jiwa, begitu Wang Lin mencapai tahap Nescent Soul, maka hanya kematian yang akan dihadapinya. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya dalam 400 tahun, seorang kultivator Nescent Soul tahap awal akan mampu menembus tahap formasi jiwa. Harus dikatakan bahwa setelah Nescent Soul, bahkan setiap kenaikan tahap kecil akan sangat sulit untuk ditembus. Dunia kultivasi adalah sebuah piramida. Semakin tinggi, maka semakin sedikit jumlahnya. Di antara 7 tingkat kultivasi, kondensasi Qi, foundation establishment, formasi inti Nescent Soul, formasi jiwa, transformasi jiwa, dan kekuasaan, maka Nescent Soul adalah penghalangnya. Jika seseorang dapat mencapai tahap Nescent Soul, itu berarti mereka telah benar-benar melangkah ke dunia kultivasi. Selain balas dendam, ada hal lain yang mendesaknya untuk menjadi lebih kuat, yaitu bahaya yang terus-menerus dia rasakan dari pria berambut merah di tanah dewa kuno. Dia percaya bahwa dengan pikiran jenius pria berambut merah itu, dia akan menemukan cara lain untuk melarikan diri dari tanah dewa kuno. Wang Lin berpikir bahwa setelah pria berambut merah lolos, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencari dirinya. Setelah menyatu dengan warisan ilmu,
Dia bisa merasakan bahwa dirinya perlahan berubah setiap hari. Ini adalah perubahan dalam mentalitasnya ketika pemikirannya menjadi semakin sejalan dengan pemikiran dewa kuno. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.